15 tahun. Yaitu kalau sudah usia 19 tahun itu berarti sudah siap dengan akil baliknya. Tadi kan sudah kita ajari entrepreneur, sudah kita dan bagusnya lagi kita magang. Kalau dalam itu suruh belajar magang gitu ya. Kemudian kita sudah berubah menjadi mitra orang tua, sudah paham beban syariat dan tidak bingung dan marah soal belajar, ibadah dan lainnya. Dan biasakan berolahraga. Kenapa diminta membiasakan untuk berolahraga? Karena mohon maaf ya, air sperma itu tumbuh terus ya setiap satu pekan itu ada diisi terus banyak ya. Nah itu pengeluarannya dengan apa? Kasihan kan, sementara nikahnya nanti masih nunggu usia siap nikah kan, harusnya sudah siap nikah 15 tahun, tapi kan mungkin belum ya, sehingga air sperma itu akan tumbuh terus. Gimana cara mengeluarkannya biar nggak onani? Ya biasakan untuk berolahraga. Jadi ya anak laki-laki itu memang tadi harus diajari untuk pendidikan fisiknya itu dengan banyak berolahraga. Nah saat sudah balik, bagaimana ketika kita mengetahui anak kita sudah balik ya, ketika kita urutan tadi sudah kita lakukan, maka ketika anak itu balik, anak itu akan bercerita, Bu, ini yang saya alami ya, karena saya sudah mengatakan besok kalau kamu bisa cerita ya sama Umi, cerita ya sama Abi gitu ya. Jadi ketika anak saya balik, ya itu tadi mimpi basah, dia sudah tahu apa yang dilakukannya, kita memberikan ucapan selamat kepadanya, dan saya memang mengundang beberapa temannya gitu ya, dan kita ya undang aja, kita kasih hadiah mereka, dan kemudian kita bilang ke anak kita tentang menguatkan tentang apa-apa yang sudah kita lakukan kemarin ya, kita ajarkan kemarin. Kemudian mengamalkan tanggung jawab dan membimbing dan mengingatkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang muslim ya, karena dia sudah terkena kewajiban-kewajiban gitu ya. Ya kalau anak tidak kita rayakan, nanti akan biasa aja itu. Maka ada beberapa rahasia saat anak remaja ya. Anak remaja itu kalau sudah puber ya, karena sudah puber ya, itu ada rahasia yang mulai dipendam. Apa itu? Yang pertama saat dia jatuh cinta. Nah, kalau kita sudah dekat dengan anak itu akan cerita kok, anak saya jatuh cinta sama siapa aja. Tak tanya, oh kamu jatuh cinta sama siapa? Ternyata jatuh cintanya sama anaknya teman saya ya. Dan sudah datang ke tempat saya. Nah seperti itu. Jadi artinya tadi ya, ada jatuh cinta. Kemudian saat dia ada masalah dengan harga dirinya, misalnya ketika anak itu sudah harga dirinya sudah direndahkan, dia akan mulai pendiam. Jadi amati kalau anak sudah tidak bisa bercerita dengan kita dan mulai pendiam. Jadi harga dirinya sudah mulai disebutkan. Dan saat melanggar aturan di sekolah, itu biasanya anak tidak mau bercerita kalau sudah remaja dan tidak dekat dengan kita. Sesungguhnya tugas pengasuhan itu kalau dilihat dari tadi ya, itu begitu luar biasanya, dan Allah itu menitipkan hal yang sangat luar biasa kepada kita selaku orang tua. Dalam Al-Quran, dialog antara ayah dan anak itu ada 14 tempat, seperti Al-Baqarah 132 sampai 133, Hud 42 sampai 43, Yusuf 4 sampai 5, 11 sampai 14, 63 sampai 67, nanti bisa dicek ya. Sedangkan dialog antara ibu dan ayah itu hanya ada di 2 tempat, yakni Quran Surat Maryam ayat 23 sampai 26 dan Al-Qasas ayat 11. Dan dialog antara ayah, ibu dan anak itu hanya ada di 1 tempat, Al-Ahqaf ayat 17. Ini artinya tanggung jawab pengasuhan itu sesungguhnya paling tinggi itu adalah kepada sosok ayah dan ibu itu melengkapi itu ya. Maka memang tugas pengasuhan itu benar-benar harus apa yang harus diajarkan ayah atau sosok ayah, figur ayah, yaitu mengenal Allah tadi ya, sudah sampaikan, pendidikan ibadah dan akhlak, pendidikan jasmani ya, pendidikan intelektual, penanaman kemandirian, penanaman maskulinitas, menangani cinta monyet ya. Cinta monyet itu berarti cinta yang muncul waktu kecil, dan itu bagaimana kita bisa mengelolanya. Karena apa? Karena di antara hal yang kemudian menjadi jauh antara kita dengan anak dan menjadi problematika itu adalah masalah cinta monyet yang hadir sejak dini dan tidak bisa dikelola dengan baik. Kemudian tugas ayah itu mendidik, membimbing cinta dan menjadi role model ya. Apa yang harus diajarkan ibu? Penanaman sifat feminim ya, kemudian pendidikan seks untuk anak perempuan tadi yang ngajarin tentang pembalut dan sebagainya, kemudian keharusan memakai jilbab ya. Jika tidak, apa yang terjadi? Nah tadi ya, jadi ketika masa puber itu anak akan mencari tentang seksualitas itu sangat tinggi. Nah ketika tidak diberikan oleh orang tuanya, ya ini kalau menurut pakar psikologi Harlock itu seperti itu, anak akan mencari hal tentang seksualitas itu sangat tinggi sampai dia berusaha mencari dari sumber, bahkan sumber yang tidak bertanggung jawab ya. Ada banyak orang, dan kita harus ingat bahwa ada banyak orang yang punya kepentingan dengan anak kita. Mohon maaf ya, kalau kita tidak bisa memenuhi tentang cinta, maka anak akan mencari cinta yang lain, dan itu di luar sana banyak sekali yang sudah siap dengan itu ya. Kemudian anak akan salah langkah
akan ada banyak pihak yang memenuhi kebutuhan anak kita dengan gerakan-gerakan yang sangat masif seperti kaderisasi PANG ya. Jadi jangan dikira anak PANG itu nggak punya seksi kaderisasi, Bu. Punya ya. Ini saya diceritani sendiri sama bapaknya yang anaknya itu sudah jadi PANG dan tobat. Itu si anak ini bercerita, datang ke kampus dan bercerita, ini Bu, ternyata anak PANG itu ada kaderisasi. Ya Allah, Bu, anak PANG aja ada sistem kaderisasinya dengan baik, bagaimana mempengaruhi mereka. Dan tahu sendiri kemarin saya, ya Allah, ini anak PANG masih muda kok wis nggawa cah cilik kok jadi PANG gitu ya. Ternyata ketika saya ini, Bu, saya itu penikmat pencinta ya, pencinta dan keluarga, tentang LGBT, tentang PANG. Jadi saya suka tanya-tanya, ini siapa? Ya, ternyata itu anaknya PANG ya, yang sesama dengan anak PANG itu berhubungan seksual. Ya Allah, sedih saya gitu ya. Jadi kemudian LGBT, pornografi dan lainnya itu sudah ada pihak yang secara masif tersistem dengan itu. Maka kalau kita tidak memenuhi ini, tengok sedikit apa yang dilakukan di HP anak kita. Klik sedikit berteman dengan siapakah anak kita di Instagram. Tengok sedikit berteman dengan siapakah dan isinya apa di inbox dari Facebooknya anak-anak kita. Karena ini benar-benar sangat masif gerakannya. Kaderisasi kerusakan moral itu seperti apa? Tadi ya ada kaderisasi PANG ya. Ya saya ada kaderisasi PANG ya, kemarin ada anak kelas 1 SMP ya yang sudah ini ya, jadi berhubungan dengan anak PANG gitu ya, main dengan anak PANG, kemudian dikasih minuman dan ternyata minumannya itu sudah dikasih obat perangsang. Akhirnya ya tadi ya, karena ini kan hanya berhubungan seksual, nah seperti itu. Kemudian ada kaderisasi pornografi yang sangat banyak konten-konten pornografinya dan itu hampir merajalela di semua kota ya. Saya ini sedang melakukan penelitian bersama anak-anak mahasiswa Brawijaya ya, karena anak-anak di Malang, kemudian di beberapa kota di Jawa Timur itu dia ngambil sampelnya di 5 kota itu ternyata menggejala ini kaderisasi tentang pornografi ini. Dan orang tua selama ini ya, karena pandemi ini semua pasti pakai HP, orang tua tidak pernah curiga dengan apa yang terjadi dengan anaknya ya, dan ternyata naik sangat tinggi ya pornografi, dan kebetulan orang tua itu juga sangat rendah ya. Akhirnya karena mungkin punya frekuensi yang sama ya, kok ya Allah itu mempertemukan saya, itu doanya ya Allah saya itu pengen bergerak di bidang IT tapi keterbatasan saya di situ, ya Allah pertemukanlah gitu. Kok ya lewat dunia maya dipertemukan ya. Kemarin sudah beberapa kali rapat dan sudah mau bikin aplikasi tentang parenting, tapi aplikasinya itu online dan juga dari YouTube untuk memberikan edukasi tentang tentang parenting dan terutama untuk anak remaja ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kaderisasi homoseksual ya. Kaderisasi homoseksual ini ya Allah cukup masif sekali ya dalam beberapa ini ya, bahkan di undang-undang ya, di undang-undang juga RUU PKS ya, itu juga ada mengatur tentang itu dan diperbolehkan ya tentang homoseksual. Jadi memang ini, dan ini sudah juga cukup masif. Maka di beberapa pesantren, kalau kita mau memasukkan anak ke pesantren itu, salah satu hal yang kemudian kita pesankan itu adalah tadi ya, tentang bagaimana pendidikan semua fitrah tadi ya, termasuk. Dan juga mohon maaf kalau kalau tidur itu juga disuruh jangan pakai sarung ya, karena kebanyakan di pesantren itu kan pakai sarung ya. Jadi pakai celana yang ada ikat pinggangnya ya, dan di beberapa pesantren kayak Gontor itu diterapkan ya, karena saking masifnya gerakan ini ya, karena ketika kemudian tadi ya fitrah seksualnya tidak terpenuhi, dia akan mencari apa yang terdekat gitu. Kemudian selanjutnya adalah kaderisasi seks bebas dan kaderisasi narkoba. Kaderisasi seks bebas ini banyak macamnya ya, dari mulai anak PANG, dari mulai konten-konten pornografi yang dilihat, diakses yang YouTube aja klik, kemudian YouTube-nya anak-anak itu juga kita harus tahu Bu apa isi YouTube-nya, karena ada yang tidak anak-anak tapi ternyata mengajarkan adab yang tidak bagusnya, dan juga kaderisasi narkoba yang juga cukup masif juga ya. Maka saatnya kita memenuhi pendidikan anak-anak kita. Kemudian penuhi kebutuhan psikologis dan fisiknya Bu ya, jadi fisik juga iya, psikologis juga iya.
menjadi sahabat anak. Paling penting itu adalah menjadi sahabat bagi anak kita dengan komunikasi yang tepat ya, karena kita kadang-kadang menjadi jauh karena di komunikasi itu tidak bagus. Kemudian jadilah pendengar setia bagi anak kita, jadilah pembelajar sepanjang hayat, karena memang mau tidak mau kita tuh harus melek teknologi, mau tidak mau kita harus belajar tentang film-film ya. Saya menangani beberapa kasus itu sampai belajar film-film. Dari yang saya itu tadinya nggak tahu film anime itu seperti apa, jadi lihat film anime karena untuk bisa masuk ke anak-anak remaja itu. Kemudian doakanlah anak, itu yang paling penting, karena sesungguhnya sebaik-baik penjaga itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian berkomunikasilah yang tepat untuk anak, karena sebenarnya kadang nasihat kita itu sudah bagus tapi tidak bisa diterima oleh anak karena cara kita mengkomunikasikan sesuatu itu yang tidak tepat ya. Ini ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, karena sesungguhnya kitalah yang bertanggung jawab terhadap anak-anak kita. Kalau kita mengatakan anak itu sebagai anak itu sebagai amanah, anak itu sebagai anugerah, dan anak itu sebagai investasi, maka mulailah dari dalam diri kita sendiri untuk menyelamatkan keluarga kita dan juga menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika kita meyakini bahwa anak adalah investasi dan juga untuk mendapatkan surganya, dan jika kita meyakini mendidik dengan kesungguhan jalan itu makin dekat, maka ini artinya bahwa anak itu sama-sama ya memang harus nyemplung, harus belajar terus dan memohon kepada Allah. Nah, mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta webinar yang berbahagia, ada beberapa pertanyaan ya. Jadi karena menarik apa yang disampaikan Bu Ida, kita bacakan dulu beberapa pertanyaan. Yang pertama itu ada pertanyaan dari Bu Puji, ya, dari Bu Puji PC Salimah Bawen. Bertanya, Ustazah, bagaimana cara menumbuhkan fitrah seksualitas secara paripurna? Jadi ketika kita tentang fitrah seksualitas itu kan menyangkutnya tadi ya tentang pendidikan seksual, kemudian tentang pendidikan ayah bunda. Ya, kalau tentang pendidikan ayah bunda berarti kan dia kalau yang pendidikan seksualitas sudah saya jelaskan bagaimana usia 0 sampai 2 tahun itu bagaimana dia diajari tentang bangga terhadap gendernya ya, kemudian tentang tadi lupa saya tentang kesehatan reproduksi ya, itu kan ada materi-materinya. Jadi materi itu bukan berarti misalnya kita ngajari anak tentang materi ini bukan berarti ayo anak-anak kumpul semua tak ajari ya kesehatan reproduksi kalau begini-begini, bukan seperti itu maksudnya. Tapi kita juga misalkan beradaptasi, jadi tidak harus yang tepat gitu ya. Kita dalam perjalanan gitu kemudian melihat ya ada orang, itu kok kumpul-kumpul kenapa? Ternyata itu lagi misalnya lagi pacaran, pegang-pegangan padahal belum wayai ini, atau ada tetangga yang mohon maaf married di action. Itu saat kemudian kita bertanya, kamu nggak nyolok mata menurut kamu dia kemudian nggak sekolah lagi karena udah dinikahkan duluan karena hamil duluan, menurut kamu gimana? Nah, kemudian anak menjawab, itu juga termasuk tentang pendidikan ya. Jadi tidak harus langsung ini ya, meskipun di kurikulumnya yang di buku seksualnya itu sudah saya tuliskan materi pendidikan seksual reproduksi itu seperti ini, itu komplit kalau yang di seri yang nanti yang sudah dampingi aku saat jatuh cinta, tapi bukan seperti itu maksud saya. Jadi kita tetap mengajarkannya tapi dalam waktu-waktu yang memang sangat tepat untuk anak-anak. Pendidikan itu kan disampaikannya dalam gitu ya. Kemudian juga tadi belajar tentang dilatihlah anaknya untuk kemudian uang saku dalam rangka untuk melatih seksualitasnya. Jadi uang saku ini nggak apa-apa mulai kelas 5 sepekan sekali, biar apa, belajar mengelola uang. Itu bagian dari apa? Bagian dari pendidikan pengelolaan keuangan ya. Sehingga kalau ini ya, kalau kemudian anak ini itu nanti besar ya, kalau saya punya rencana ketika kuliah itu, maka anak-anak sudah tahu, sudah dipanggil, anak-anak saya sudah dipanggil sama abinya, sudah dijelaskan sejak lama, kamu kuliah itu harus biaya sendiri, itu sudah dikasih tahu semua. Jadi anak saya sudah mempersiapkan bagaimana nanti kuliah itu biaya sendiri, itu sudah tahu. Makanya dia sekarang jual desain itu ya, itu karena memang dia sudah tahu konsekuensinya besok tidak akan dibiayai oleh orang tuanya. Dia apply beasiswa gitu karena tahu kan dia tidak akan dibiayai oleh orang tuanya, karena kayaknya
entrepreneur ini jualan ini dan dia jualannya nggak bisa kalau jualan yang ini saya jualannya desain kok ya. Ternyata banyak juga yang tertarik dengan desain ya karena sudah kursus ikut desain itu. Nah, seperti itu. Jadi kemudian juga tadi mikroseksualitas itu juga tentang peran ya. Anak laki-laki disuruh masak ya, itu nggak apa-apa. Anak perempuan juga iya. Nah, nggak apa-apa, itu dalam rangka untuk melatih agar apa? Ketika nanti dia punya istri, itu dia seperti Rasulullah, kemudian membantu ya dan sebagainya. Karena apa? Karena yang terjadi itu selama ini banyak yang mohon maaf tidak harmonis karena suami tidak pernah membantu pekerjaan istrinya. Itu. Akhirnya yang terjadi, dia merasa istrinya itu nggak bahagia karena semuanya dia yang menghandle. Sama istrinya keras, pokoknya kamu harus taat itu ya begini, tidak Padahal kan kita bisa usul kan, sebagaimana Rasulullah pernah ya pada para sahabat untuk kemudian ayo para sahabiah usul apa dulu, boleh kok ya. Karena mikroseksualitasnya tidak dilatih selama ini, maka menjadi seperti itu ya. Jadi kalau perlu di usia 15 tahun itu di bulan seperti ini ya belajar untuk dimakamkan ya, belajar. Yang saya pernah ngubengke anak itu ke yang jualan tanaman, yang memelihara ternak ya, untuk belajar aja ya. Nanti rencananya kalau nanti liburan lagi ya, nanti mau belajar kemana itu kita support kalau sudah nggak pandemi. Jadi seperti itu, karena itu bagian dari mereka akan hidup di zamannya. Ya, ada juga nih Pak, Rona Senja itu Mbak Rona Senja ya. Seringnya orang tua terlalu sibuk sama anak yang kecil-kecil perhatikan. Ini mungkin curhat ya. Dari tangganya mungkin beda. Ya. Pertanyaannya bagus nih. Seringnya fokus kepada anak. Inilah kenapa yang menjadi alasan saya menulis buku. Karena selama ini banyak klien yang saya tangani itu saya tanya kalau itu saya tanya sama anak gitu. Kenapa kamu ada yang pernah itu mencuri perhatian orang tuanya itu dengan apa? Dia foto mobilnya anak SMP, anaknya pintar banget. Dia foto mobil dan foto mobil itu diarah dengan medsos. Ketika saya tanya, dan itu dua kali, beberapa kali saya tanya, kenapa kamu melakukan itu? Ya berarti saya diperhatikan oleh orang tua saya. Ya Allah, saya itu menolak gitu. Sesimpel itu untuk diperhatikan oleh orang tuanya. Nah ini, jadi kadang-kadang sudah ada dalam benak kita bahwa itu ya sudah dianggap sudah bisa. Jadi pada masa-masa itu lagi masa gimana ya harus didampingi. Benar-benar Harus didampingi itu adalah remaja. Coba hari ini yang sudah ngecek hari ini yang sudah ngecek HP-nya anak kita dan isinya apa? Siapa? Nggak tahu. Pernahkah ngecek Instagram-nya anak kita dan inbox di FB-nya? Hati-hati, karena ternyata banyak sekali inbox itu yang tadi jenengan ngajak orang tuanya itu. Saya masih ingat juga ada salah satu orang tua, ibu ini kenapa kok anak saya itu diajak VCS? VCS itu apa? Itu orang tuanya nggak tahu, itu taunya itu setelah berkali-kali gitu ya. Terus saya bilang, oh Bu, VCS itu video call seksual. Nah itu ngapain Bu? Tak ceritani. Setelah VCS itu paling lidahnya naik, kemudian akhirnya bertemu dan melakukan hubungan seksual. Anak kalian sekarang, dan itu kita harus tahu ya. Jadi itu maka memang tadi ketika kemudian kita fokus ke anak yang kecil, tadi mulai sekarang pembagian tugas, ada yang tadi ya, ada yang ngurusin anak kecilnya, anak besarnya juga tidak dilalaikan ya, karena ternyata sangat jauh lebih berbahaya. Anak kita itu berbeda dunianya dengan kita. Dulu kita nggak kenal gadget, nggak kenal yang namanya Instagram, nggak kenal yang namanya Twitter. Sekarang udah semuanya bisa, bahkan WA aja ya. Oh ya, saya juga mau ingatkan beberapa grup kayak alumni TK mana, alumni SD mana, alumni SMP mana, alumni SMA mana, alumni mana, banyak sekali grup-grup yang kadang-kadang mohon maaf mengirimkan video-video yang tidak senonoh itu. Kalau bisa diedukasi ya, saya kalau di grup itu suka tak edukasi, saya sering jangan kayak gini nanti dilihat anak-anak.
nggak bagus. Nah seperti itu. Jadi memang kalau misalnya kadang-kadang kan kita memberikan ke anak kita tuh HP itu ben menang, tewas menang kita merasa aman, bisa istirahat, bisa tiduran gitu ya. Padahal kita tidak pernah melihat apa yang sedang terjadi. Menurut kita aman secara fisik, tapi secara psikologisnya mereka tidak aman. Izin bertanya, izin nanya, anak-anak remaja maksimal berapa lama pegang HP-nya? Tadi sempat disampaikan HP ya, agar tidak pengaruh ke mata dan sensor motoriknya. Karena saya batasi anak-anak justru melihat HP di luar rumah sama temennya. Nah ini mungkin juga banyak ya, karena sekarang juga era virtual semua termasuk sekolah ya. Enggak Bu Ida. Jadi kalau kita lihat di kesehatan itu kan usia 0 ya sampai 2 tahun itu tentu tidak diberi HP ya, tapi kadang-kadang ini ya kita malah naruh HP di sekitar kita gitu ya kalau mau tidurnya. Saya masih ingat pembuktiannya Bu moderator ini pernah mau membuktikan yang HP karena kita jadi nggak kuat karena tenaganya itu sangat besar ketika malam hari gitu ya. Nah sama persis dengan ketika saya belajar tentang biopsikologi gitu ya, itu ternyata ketika HP kemudian ditaruh di dekat kita waktu malam itu ternyata merusak sekali saraf-saraf, makanya kan harus dimatikan gitu. Nah, ketika 0 sampai 2 tahun itu kalau bisa ya hanya dikenalkan aja, dilihatkan ini HP tapi tidak tapi kalau SMP dengan seperti ini kita itu memang kondisinya pandemi, berarti yang harus dilakukan adalah bagaimana kesepakatan antara kita dengan anak kita. Misalnya saja kamu boleh pegang HP, maunya berapa? Biarkan anak yang memutuskan setelah kita memberikan edukasi ya. Seperti itu. Lihatnya gini, kalau mau sholat kamu taruh ya, seperti itu ya. Jadi dengan seperti itu maka anak itu tahu di mana kapan saat saya HP dan bagaimana penggunaannya. Kalau penggunaannya untuk hal-hal yang positif, kadang-kadang harus bertanya lah, kalau buat YouTube nyari uang, nyari ini gimana, jualan online gimana. Nah itu nih, jadi itu bisa kesepakatan dengan anak itu penting ya. Dan memang idealnya itu kalau usia 10 tahunan itu memang maksimal itu 2 jam idealnya maksimal ya. Tapi kalau lebih ya tergantung tadi, memang untuk kondisi pandemi ini ya. Tapi asalkan kemudian dia bisa tahu waktunya, yang penting kan tahu waktunya, kemudian ada kesepakatan, tahu konsekuensinya. Kalau kamu melanggarnya, kamu minta diapain. Nah itu jadi saling ini nih, dan juga sediakan misalnya nggak ada HP tapi juga kita nggak menyediakan alternatif pengganti kan, seperti olahraga. Tadi saya sudah sampaikan bahwa anak laki-laki punya anak laki-laki itu harus sering berolahraga. Karena apa? Kantong spermanya cepat penuh dan dia ingin segera mengeluarkannya. Maka jangan heran kalau ada anak laki-laki yang mandinya lama di kamar mandi ketika sudah SMA atau sudah kuliah. Karena biasanya ketika saya bertanya ke klien saya, kamu kalau ke kamar mandi lama banget? Iya Bu, saya sekalian onani. Kalau Bu Puji itu bertanya ya, murid saya laki-laki dan perempuan kelas 3 SD sudah ada yang balik. Padahal secara ilmu, psikis dan kemandirian belum siap. Orang tuanya juga kurang concern dengan kondisi anaknya yang sudah balik. Bagaimana menyikapinya sudah tidak? Kemudian mungkin hampir sama ya Bu Ida, bisa kita gabung pertanyaan dari Fitri ya. Bagaimana recovery untuk anak remaja yang terlanjur salah asuh kalau tidak maksimal mendapatkan anaknya semasa kecil? Tidak ada bagian ya. Jadi pertanyaan tadi tentang kelas 3 SD yang sudah balik. Ya, beberapa yang saya temui memang tidak hanya di saat kita ya. Di beberapa yang saya ngikutin dalam beberapa itu memang sekarang itu awal balik di TV yang semuanya itu kan berbau syur semua gitu ya. Bahkan konten YouTube-nya anak-anak itu isinya ya tentang itu punya pacar belum, itu saya, ya Allah ini kok konten-konten gitu dan seperti itu, dan itu ternyata itu seperti itu ya. Kemudian juga karena gizi yang dari makanan tepat sasaran juga bisa bikin cepat ya. Nah ketika sudah seperti itu orang tidak mau tidak mau berarti ya kita tidak ikut andil memberikan sebuah edukasi. Ketika tahu atau mau basah biasanya kalau anak SD itu akan dimulai teman-temannya itu yang akan terjadi. Pasti anak akan
menghindari orang lain ini Nanti nggak tahu maka ketika kita mendapatkan seperti itu di sekolah, rayakan dan kita sebagai guru harus bangga. sampaikan ke anak. Jadi sampaikan kita sebagai guru itu, ya, itu ini di sekolah. Yuk kita kasih selamat, bahkan kalau perlu guru itu ngasih hadiah sebagai tanda bahwa kamu sudah dewasa, kamu sudah layak menjadi seorang pemimpin. Itu Masya Allah, ternyata di beberapa sekolah yang saya lakukan seperti itu ternyata efek psikologisnya luar biasa, Masya Allah. Ya, jadi ternyata anak itu menjadi pede. Ya, saya suka tanya sama gurunya, gimana dengan sering kemarin? Oh Bu, sekarang sudah pede. Nah itu tadinya takut malu ya, karena dihina oleh temannya. Nah ini aja sudah balik. Oh berarti akhirnya masa balik itu menjadi masa yang ditunggu-tunggu ya. Anak saya yang nomor 2 itu belum mimpi basah, itu menunggu-nunggu ya. Karena gimana rasanya kalau ketemu saya kapan ya aku mimpi basah. Jadi menunggu-nunggu. Jadi usahakan itu guru itu mengadakan perayaan gitu di sekolah, ngasih selamat, nggak harus ada hadiahnya ya, ngasih selamat dan kemudian teman-temannya suruh menyelamati semuanya karena dia sudah terpilih oleh Allah menjadi yang luar biasa. Dan saat itulah kemudian yang kedua yang kita lakukan adalah memberikan nasihat kepadanya apa yang harus dilakukan, karena bisa jadi orang tuanya juga tidak pernah memberikan edukasi ya. Saya sedikit bercerita tentang sebuah kasus seorang anak yang kehilangan cinta ya, dari orang tuanya bekerja dari pagi sampai sore dan dia itu melihat sinetron. Nah ini mudah-mudahan kita bukan pecinta sinetron gitu ya, tapi juga jangan diganti dengan pecinta HP. Si anak ini yang terlambat belum tentu kemudian tidak sukses, bagaimana kisahnya sahabat Umar itu terakhir masuk terakhir Islamnya di antara sahabat-sahabat yang lain ya, tetapi luar biasa beliau menjadi orang yang paling tegas sampai ada buku ya, saya punya itu Fikih Umar bin Khattab ya gitu. Jadi nggak apa-apa tidak ada kata terlambat untuk memulai, yang penting tadi semua hal tadi perhatian, terutama remaja ya perhatian, kemudian perbaiki kualitas pengasuhan, kemudian yang ketiga berusaha untuk menyembuhkan luka-luka batin yang pernah kita lakukan kepada anak kita, meminta maaf ke anak kita ya, kalau ibu dulu salah, ibu minta maaf ya, karena luka batin itu cukup sangat mengganggu bagi pertumbuhan psikologis anak ya. Maka meminta maaf kepada anak kita itu tidak akan merendahkan derajat kita sebagai orang tua. Justru ketika kita sering minta maaf, maka anak itu akan merasa bahwa oh dihargai. Tapi seringnya kan kita pengennya jadi orang tua yang wah gitu ya, yang tidak pernah punya salah ya. Jadi kalau sudah izin bertanya, bagaimana mengarahkan remaja yang suka dengan gadget? Jadi memang harus tamengnya itu dari rumah, dan yang kedua buat kesepakatan dengan anak ya, karena memang dia tadi tidak bisa dari HP, kamu akan kalau perlu anak ini liburan ada apa kita ini diikutkan desain, diikutkan les desain punya sama. Soalnya Bu, anak saya itu dulu kecanduan gadget karena apa, dulunya dia di pondok, kemudian pulang itu nggak pernah yang namanya lihat video itu toh, game online itu nggak pernah. Kemudian sampai akhirnya saya ini sendiri Bu buat kesepakatan, kemudian ketika dia tidak mematuhi itu saya biarkan aja. Biasa ya orang adiksi game online itu kan mesti guling-guling ya selama kanannya, setelah itu ya sudah memang sedikitnya dijaga itu ya, jadi sedikit demi sedikit gitu ya. Jadi kalau kecanduan HP itu kemudian tidak boleh langsung kita rebut semua, nggak boleh Bu, tapi kita hari ini misalnya biasa main 10 jam, hari ini berarti 9 jam dulu, 8 jam, 7 jam, 6 jam, baru sesuai kesepakatan kita. Nggak boleh langsung diambil, kalau langsung diambil nggak akan selesai masalahnya, malah semakin menggila anaknya dan semakin marah dengan kita. Jadi buat kesepakatan aja karena memang anak remaja itu tidak boleh dikerasi, ditegasi boleh, tapi dikerasi apalagi dengan fisik itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian kita juga harus mengarahkan kegiatan-kegiatan yang positif. Kita sudah ngapain, kita melarang anak kita nggak bawa HP, kita melarang anak kita untuk
tidak adiksi game online, tapi kita sudah ngapain aja? Sudahkah kita ngajak dia renang? Sudahkah kita ngajak dia jalan-jalan? Sudahkah kita mengarahkan talentanya? Seperti itu. Karena memang ya itu di dunia yang seperti ini gak ada kegiatan, anak akan seperti itu. Ya, pelampiasannya seperti itu karena memang tidak ada kegiatan yang sudah kita arahkan sebelumnya. Nah, kalau tadi ya di awal urutan masa balik itu kan ada bagaimana tanggung jawab sosialnya. Oh, hari ini kamu tugasnya adalah ngajar TPA. Oh, hari ini kamu tugasnya adalah ini renang, ngajarin adik-adiknya kan. Berarti kan dia punya bayangan apa tugas yang harus dilakukannya. Tapi kalau nggak ada ya otomatis anak akan mencari hal-hal yang lain. Ini terakhir ya, pertanyaan terakhir karena kita sudah jam 11 ya. Pertanyaan dari Dwi Kapus Pandari Gunung Kidul. Assalamualaikum. Saya Ika mau bertanya apa yang harus saya lakukan saat anak saya di pondok mendapatkan perlakuan tidak baik yang menjurus ke arah pelecehan seksual dari kakak tingkatnya seperti sarung diprosotin, alat kelamin dipukul temannya dan lain-lain. Saya komunikasikan ke pengurus pondok, katanya itu hanya bercandaan antar teman. Sementara anak saya sudah gak nyaman dan minta pindah pondok. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian ini pertanyaan terakhir, ya. Terima kasih pertanyaannya menjadi pelengkap ya dari apa yang mungkin tadi itu bertanya kurang. Memang mohon maaf ya, bukan bermaksud untuk menakut-nakuti ya. Jadi memang tadi ya yang namanya pelecehan seksual itu bukan berarti anak yang di pondok pun lepas dari itu ya. Karena bilang ke pesantrennya ya ini bukan masalah biasa ya, maka kan sekarang sudah ada ya, kalau di tempat kami di Biro Psikologi Tazkiyah itu beberapa kali sudah mengadakan ya, ada kemarin ya dan juga mau berlangsung lagi sudah mengadakan pelatihan untuk kemudian tadi ya untuk para musyrif yang ada di pesantren itu untuk tadi siap siaga dengan ini, karena mohon maaf ini kaderisasi yang bukan kaderisasi biasa, tapi kaderisasi internasional yang kemudian masuk ke beberapa pesantren, yang masuk ke beberapa sekolah, dan mereka menjelma menjadi anak-anak yang coba anak-anak gay LGBT itu keren-keren loh. Ada yang pinter ya, ada yang pintar, ada yang jadi ketua OSIS ya. Seperti itu. Jadi memang itu bukan main-main, ini sistem yang memang sistem internasional yang dibentuk ya. Maka dan ya, ketika kita tidak membahasanya adalah hetero dan non heteroseksual ya, tidak LGBT, karena kalau LGBT nanti disebut-sebut dia akan senang ya. Bahkan kita tidak bisa menghukum mereka, mengeluarkan mereka dengan dalih itu aja nggak bisa karena di undang-undangnya tidak diperbolehkan. Jadi bisanya mengeluarkannya ya dengan dalih menghindari dari karena melanggar aturan yang ada di pondok. Ya, itu. Jadi udah komunikasikan dengan pihak pondoknya bahwa ini bukan masalah biasa. Biar pondoknya itu membuat sebuah aturan bagaimana pembulian itu tidak sampai seperti itu, tidak sampai ngolor-olor alat kelamin. Itu kan sudah benar-benar hal yang ini. Kalau tidak ada itikat baik, mungkin kalau saya secara pribadi mungkin bisa memindahkannya dengan pondok yang ramah anak gitu ya. Jangan sampai kemudian pondok yang luar biasa bagus, yang misinya bagus itu kemudian anak nggak suka, itu karena kita pengennya eman-eman kalau dipondokkan di situ tak pindahkan nanti dia nggak hafal Quran karena harus mulai lagi dari itu Bu. Jangan pernah kita menyesal di kemudian hari. Jadi nggak apa-apa, kita masih bisa mencari alternatif dengan pondok lain yang lebih ramah secara fitrah anak ya. Itu jauh lebih penting daripada kita kemudian menyesal di kemudian hari setelah kita tadi ngomong dengan pihak pengurus pondok, kemudian kalau tidak ada solusi ya sudah, kita karena tidak ada solusi dan anak masih mendapatkan perlakuan seksual yang seperti itu berarti kan akan menimbulkan traumanya nggak cuma trauma secara fisik Bu, tapi trauma secara fisik dan trauma secara psikologis, dan itu butuh waktu lama untuk menyembuhkannya. Ya, kemudian jazakallahu khairan. Luar biasa pagi ini ditambah pencerahan yang luar biasa tentang pendidikan anak.
Kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.